Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bersama kami nih di channel LPK PPSDM Restu Group. Oke, di video edukasi kali ini masih membahas tema yang sama seperti video yang lalu, yaitu tentang analisa beban kerja. Namun yang akan kita bahas terkait analisa beban kerja itu sendiri, yaitu apakah analisa beban kerja itu bisa dilakukan secara kualitatif. Langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Franes Praduswara selaku praktisi Human Capital. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Siang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang analisis beban kerja, dan ini merupakan pertanyaan dari teman kita bahwa kemarin kan sudah ditunjukkan tentang form dan itu sifatnya kuantitatif. Apakah bisa analisis beban kerja itu dilakukan dengan analisis kualitatif? Jawaban saya adalah bisa, tapi dengan cara menggabungkan. Jadi artinya apa? Kuantitatif tetap harus dilakukan, tapi kualitatif juga perlu dilakukan, dan malah itu bagus. Karena apa? Supaya kita bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya, tidak hanya berupa data angka saja. Contoh, ternyata misalnya kita punya anak buah. Pas kita analisis beban kerja, kok kayaknya beban kerjanya padat sekali. Dari 72.000 menit per tahun, dia sampai misalnya 80.000 menit per tahun. Wah, berarti otomatis ada 10.000 menit kelebihan dia. Itu apain aja? Pertanyaan yang pertama, bisa jadi dia overload. Harus segera kita selamatkan. Tugas-tugas itu harus kita bagi ke asisten yang lain, atau mungkin ada yang bisa ditarik oleh si atasan atau disempurnakan secara prosedur untuk kerja itu. Sehingga ini ada yang tidak beres nih. Harusnya orang rata-rata itu 72.000, tapi kok dia 80.000 tuh ada kelebihan tuh gimana? Tapi kita jangan terburu-buru juga memutuskan seperti itu. Maka analisis kualitatif lah penting. Akhirnya kita datang mengunjungi on the spot langsung tempat dia kerja. Ya kita bisa aja seharian melihat dia bekerja. Ya sambil kita juga bekerja seperti biasa. Cuman dari situ kita akan melihat kenapa sih dia mengerjakan itu? Apakah mungkin ada hubungannya dengan standar waktu yang ditentukan? Misalnya kayak membuat laporan, itu harusnya selesai dalam 1 atau 2 jam, tapi dia menuliskan sampai 2 hari. Atau bahkan mungkin dia menambahkan sesuatu yang menurut kita itu tidak penting. Nah, itu perlu dijelaskan kepada dia bahwa terjadi miskom, bahwa ini itu tidak perlu dituliskan karena itu adalah bagian dari tugas ini. Jadi lebih dilihat secara menyeluruh. Jadi kita memang harus lebih bisa menerapkan analisis beban kerja kuantitatif itu, dan kita bisa cari data secara kualitatif. Nanti setelah itu kita bisa tahu kenapa sih beban kerjanya kelebihan. Setelah kita amati dia mungkin selama seharian, kita bisa tahu, oh ternyata dia itu alat-alat yang digunakan tidak mendukung. Laptopnya sering error, sehingga sekalinya error dia tidak bisa digunakan, mati, pet, dan sulit menyala. Ataupun ternyata dia tidak begitu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di laptop. Misalnya dia menginput data, tapi hanya menginput saja secara manual, tidak menggunakan rumus-rumus fungsi if, lookup, dan lain sebagainya, tidak memanfaatkan hal seperti itu, sehingga kerjaan jadi lebih lama gitu, karena datanya kan banyak seperti itu. Nah, itu yang menjadi kita bisa menjadi dasar bahwa atasan bisa tahu bahwa oh ternyata kerjaannya sampai banyak itu menghabiskan waktu karena tidak efektif. Banyak hal yang harus dapat dia selesaikan lebih cepat, tapi dia malah lamban karena tadi ada faktor teknis, yang kedua ada faktor human error dari penggunanya.
dari analisis kualitatif itu kita bisa menemukan bahwa ternyata dia itu nggak bisa tuh Excel. Ya udah, kita berikan pelatihan supaya dia bisa lebih cepat. Misalnya seperti itu. Begitupun dengan departemen yang lain. Jadi memang analisis kualitatif itu bisa digunakan untuk beban kerja, tapi lebih baik dengan digabungkan dengan tetap kuantitatif. Jadi kita ada dasarnya. Kita kuantitatif dulu, terus kualitatif. Oh, ternyata ada temuan-temuan baru terkait itu. Atau sebaliknya, kok harusnya 72.000 menit per tahun, tapi kok ini Cia cuma ngisi 20.000 per tahun. Kok kerjaannya kayaknya banyak nganggurnya, tapi aku kayaknya dia sibuk, nggak jelas kenapa. Ternyata mungkin dia terlalu memandang istilahnya, oh ini nggak penting, nggak usah ditulisin. Ternyata dia tidak menulis secara rinci. Padahal yang kita butuhkan adalah dalam analisis beban kerja kuantitatif, tulislah semua pekerjaan, prosedur kerja yang kamu lakukan. Jadi dari mulai misalnya taruh kita bilang HR bagian rekrutmen, dia perlu menuliskan misalnya yang pertama tentang rekrutmen kan iklan. Misalnya dia membuat iklan, atau sebelum membuat iklan dia bisa nulis menghubungi user untuk konfirmasi kebutuhan SDM atau manpower request form, jadi MRF. Nanti udah dapat MRF itu berapa menit kurang lebih, misalnya diskusi dengan mereka kurang lebih kita 1 jam, yuk 1 jam. Jadi kita punya syarat-syarat dan segala macam. Terus udah punya syarat-syarat itu, maka dibuatkanlah misalnya di approvalnya siapa, bisa pemimpin tertinggi di situ direksi, ataupun bisa HR-nya yang pimpinan tertinggi. Terus nanti setelah di approval itu berapa menit approvalnya, misalnya kurang lebih approval itu kurang lebih 15 menit. Terus nanti dilanjutkan dengan teman-teman yang seperti membuat iklannya, membuat secara teknis. Jadi seperti itu sampai terakhir itu iklan dimuat di surat kabar dan dilakukan pembayaran. Misal dia melakukan pembayaran, udah selesai, itu hanya untuk rekrutmen saja. Seleksi, dia mulai menuliskan bagaimana dia menyeleksi berkas, hari keberapa dia mulai menulis berkas, tiap berkas itu berapa waktu yang dia butuhkan. Terus nanti menghubungi untuk segera ikut tes, menghubungi itu dia menggunakan jalur WA atau telepon. Kalau WA dia butuh berapa lama untuk meng-WA teman-teman yang lain, atau kalau telepon dia butuh berapa lama untuk menelepon si karyawan tersebut. Jadi memang harus rinci sehingga nanti bisa ketahuan analisis beban kerja yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa dibuat terlalu general, kecuali memang kerjaan-kerjaan yang sifatnya general atau manajerial di atas. Seperti tugasnya adalah membuat konsep-konsep latihan. Nah itu kita tidak bisa berbicara soal membuat konsep itu apa aja, banyak itu triangulasinya. Jadi membuat konsep itu dari mulai dia membaca buku, jurnal, terus hal-hal yang dibutuhkan dari materi dia, dari sertifikasi dia, akhirnya ketemulah materi ini sekian. Misalnya membuat materi itu adalah kurang lebih 1,5 jam. Jadi memang ada hal yang berbeda, ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif yang memang harus dibuat sangat detail, itu uraian kerjaan. Ada pekerjaan yang sifatnya manajerial, yaitu memang bisa disebut sedikit lebih generalis. Cuman tetap ketika orang itu berbicara soal membuat konsep adalah 1,5 jam, dia pasti sudah melakukan analisis yang kompleks. Kalau kita bilang analisis triangulasi, jadi semua analisis kita gunakan, akhirnya dia bisa tek. Itu hanya pada jabatan-jabatan tertentu. Jadi yang untuk yang kita bahas ini adalah analisis kuantitatif dengan form dan kualitatif dengan kunjungan, dengan dilihat bagaimana dan sebagainya. Atau bahkan juga bisa ketika lihat kunjungan dia, dari wajahnya, dari gerak-gerik, dari omongannya, kok dia kayaknya nggak mau kita ganggu, kok kayaknya dari wajahnya dia menyimpan beban gitu. Berarti mungkin analisis beban kerjanya memang berat sekali. Cuman kenapa dia tidak bisa mencantumkan itu? Atau jangan dia tidak begitu mudeng juga job desk-nya. Jadi itu memang akan banyak temuan sekali seputar analisis beban kerja. Makanya memang semua tim leader, semua pemimpin
perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis beban kerja. Kenapa? Karena dengan memiliki kemampuan analisis beban kerja, dia mampu mengarahkan timnya sesuai dengan strategi dia. Jadi si A jadi ini, si B jadi ini. Itu karena dia udah tahu analisis beban kerja untuk tugas atau proyek tertentu itu. Ya, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan cukup puas. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa menghubungi saya atau bisa di komen menuliskan, langsung ditanyakan. Nanti bisa kita bahas untuk video berikutnya. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan dari Bapak Franis Parduswara. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Bagi yang udah, jangan lupa like, comment, and share-nya. Terima kasih.